Oke, selamat pagi, siang, atau sore teman-teman yang mendengarkan informasi ini. Saya ingin menceritakan sedikit cerita atau sharing saja terkait tentang perancangan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran, khususnya pada mata kuliah komunikasi farmasi. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin mengembangkan proses pembelajaran mata kuliahnya, mungkin bisa ini menjadi sebuah informasi sederhana tentang bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses belajar. Jadi mata kuliah komunikasi farmasi di tempat kami terdiri dari 2 SKS kuliah teori dan 1 SKS praktikum. Pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi dasar-dasar komunikasi efektif, komunikasi dalam komunitas kesehatan, serta patient education. Itu adalah deskripsi dari mata kuliah ini. Kemudian mata kuliah ini terkait dengan capaian pembelajaran prodi yaitu mampu menerapkan teknik-teknik komunikasi secara efektif untuk mendukung perannya sebagai tenaga kesehatan. Nah, terkait dengan CPL prodi ini, maka mata kuliah ini membuat capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita singkat dengan CPNK menjadi 4 hal, yaitu di mana setelah selesai mengikuti mata kuliah dan praktikum ini, maka mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip komunikasi efektif antara apoteker dengan pasien atau tenaga kesehatan lain. Mahasiswa mampu merancang simulasi komunikasi terapeutik dengan pasien. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien. Serta yang keempat, mahasiswa mampu melakukan komunikasi dengan dokter. Untuk CPMK pertama, ini dominan ada dalam perkuliahan, berikut contoh-contohnya. Lalu untuk yang kedua, 3, dan 4, kita lebih dominan arahkan dalam praktikum yang levelnya adalah shows how, di mana mahasiswa berusaha memberikan unjuk performa kemampuannya dalam melakukan simulasi komunikasi. Lalu bagaimana cara mendesainnya? Jadi yang kami lakukan pertama kali adalah mengumpulkan data dan informasi, lalu menetapkan masalah serta solusi, kemudian membuat RPS, kuliah dan praktikum, lalu melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Dari evaluasi dan tindak lanjut ini, kita akan mendapatkan pembaruan data dan informasi yang kita peroleh berdasarkan hasil pembelajaran 1 semester. Untuk pengumpulan data dan informasi untuk mata kuliah komunikasi farmasi ini, kami melihat di Standar Kompetensi Apoteker Indonesia tahun 2016. Di mana kami mengelompokkan dalam dua poin besar, yaitu masalah pasien terkait pemberian informasi obat dan masalah pasien terkait pelayanan swamedikasi. Untuk terkait masalah pasien terkait pemberian informasi obat, informasi yang ada di SKI 2016 adalah pasien tidak menerima informasi dan edukasi tentang pertama, tujuan penggunaan obat, yang kedua, cara penggunaan obat, 3, jangka waktu pengobatan, 4, cara penyimpanan obat yang benar serta pentingnya kepatuhan pengobatan, 5, potensi efek samping yang dapat terjadi dan tindakan solusinya, 6, pentingnya olahraga dan gaya hidup yang dapat mendukung tercapainya target terapi. Lalu terkait masalah pasien terhadap swamedikasi, yaitu pasien tidak menginformasikan keluhan atau gejala, hanya meminta obat yang dirasa cocok, kemudian tidak memahami gejala yang dialami, tidak menginformasikan keluhan secara lengkap sehingga warning symptom tidak dikenali, tidak mau dirujuk ke dokter sehingga minta diberikan obat saja. Ini data dan informasi yang kami kumpulkan dari SKI. Lalu dari data tersebut, maka kami tetapkan masalah dan rencana solusinya. Masalahnya dari slide sebelumnya yang saya kemukakan, yaitu pasien tidak mengemukakan keluhannya dengan lengkap dan cenderung merasa paham dengan obat-obatan yang akan dikonsumsi. Masalah kedua, pasien belum mendapatkan haknya atas informasi obat yang seharusnya diterima. Lalu rencana solusinya bagi rencana pembelajaran mahasiswa, yaitu calon apoteker harus mampu menggali informasi tentang keluhan pasien, serta calon apoteker harus mampu berkomunikasi dan memberikan informasi obat bagi pasien. Lalu setelah kita membuat problem dan solusinya, bagaimana RPS itu dibuat ya?
sudah saya katakan tadi, RPS kita kali ini terdiri dari kuliah dan praktikum. Untuk kuliah, kita materinya itu ada 7, yaitu 5 yang pertama yaitu Patient-Centered Communication Informasi Practice. Jadi bagaimana praktek komunikasi berbasis kepentingan pasien dalam praktek kefarmasian. Lalu Principles and Element of Interpersonal Communication, bagaimana seseorang bisa mengembangkan prinsip-prinsip komunikasi. Lalu Verbal and Non-Verbal Communication, lalu Barrier of Communication atau halangan selama komunikasi, serta interview dan assessment. Metode belajarnya yaitu discovery learning, di mana mahasiswa diberikan teori dan juga diberikan contoh-contoh praktis sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang baru tentang komunikasi. Lalu 2 materi yang berikutnya yaitu Helping Patient Manage Therapeutic Regimen dan Communication Skills and Interpersonal Collaboration. Bentuknya yaitu studi kasus. Studi kasusnya bukan studi kasus yang sangat berat, tapi yang simple dan biasanya ditemui dalam praktek kefarmasian, utamanya di komunitas. Untuk praktikum, kita ada 4 topik besar, yaitu kita berikan yang pertama overview terlebih dulu tentang bagaimana mahasiswa harus memberikan unjuk performa untuk komunikasi ini. Lalu ada listening and empathic responding, di mana pada salah satu materinya mahasiswa kita ajari untuk mendengarkan sebuah informasi dan mencoba mencatat informasi itu apa saja yang disampaikan oleh temannya. Jadi listening and empathic responding ini sangat penting karena dengan belajar mendengarkan informasi dari pihak lain, maka mahasiswa tersebut akan belajar untuk berkomunikasi. Lalu kita masuk ke materi-materinya, yaitu terkait self-medication atau swamedikasi, lalu prescription, resep, special population, dan diabetes. Ya. Di 4 itu bagaimana komunikasi mahasiswa terkait swamedikasi, waktu melayani resep, terus melayani special population, dan melayani pasien dengan penyakit degeneratif. Lalu ditutup dengan medication safety and communication skills secara umum. Ya. Secara umum dalam arti kita juga melatih untuk kepentingan tidak dengan pasien, tapi juga untuk promosi kesehatan dan sebagainya. Kami menyebutnya metode untuk praktikum ini cooperative learning, training, and simulation. Jadi dikatakan cooperative learning karena kita selalu melatihnya dalam kelompok, dan kelompoknya ini bukan kelompok besar, tapi kelompoknya sekitar 2-3 orang dalam satu kelompok, sehingga 2 orang melakukan praktek komunikasi, 1 orang melihat, mencatat hal yang sudah baik dan hal yang belum. Itu adalah cooperative learning. Lalu kami sebut training and simulation. Kita katakan training karena kami ingin hasil akhirnya adalah mahasiswa terlatih atau tidak terlatih. Jadi pilihannya hanya 2. Mereka telah well trained or not well trained. Sehingga dengan statement ini mahasiswa menjadi lebih terpacu. Mereka harus menjadi orang-orang yang mampu melakukan komunikasi. Dan prosesnya kita lakukan simulasi. Jadi selalu unjuk performa kemampuan komunikasi. Lalu untuk evaluasi praktikum, ini kami membuat dengan cukup detail. Ini salah satu hasil dari disertasi. Jadi komunikasi umum, KIE, tindak lanjut, serta ada yang khusus, pelayanan resep khusus. Jadi pilihannya memang sederhana, yaitu ya atau tidak, karena kita ingin mereka bisa atau lupa, itu aja. Jadi kita berharapkan semuanya itu ya, misalnya begitu. Itu namanya kita sebut sebagai training. Ini contoh rubriknya, ya, bisa dilihat. Jadi misalnya untuk melakukan perkenalan diri, jadi harus memperkenalkan dirinya sebagai apoteker, atau tidak memperkenalkan dirinya sebagai apoteker. Jadi ini nampaknya sepele, tapi kenyataannya dalam ujian-ujian simulasi komunikasi selalu lupa untuk memperkenalkan dirinya sebagai apoteker. Kemudian untuk metode belajarnya, tadi sudah sedikit kita singgung, yaitu untuk case study tadi yang lebih detail terkait studi kasus. Kita memakai think, pair, and share. Jadi think, pair, and share ini sesuatu yang sangat sederhana, di mana
karena kita memakai studi kasus, berarti kasus itu diberikan sebelum kuliah itu dilakukan. Think artinya mahasiswa memiliki kesempatan untuk berpikir studi kasus ini maksudnya apa, mengapa ini diberikan, dan bagaimana cara mencari solusinya. Ini think-nya adalah demikian. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana. Lalu apa yang telah dipelajari oleh individu tersebut, lalu kita pasangkan dengan temannya, pair, berpasangan. Sama-sama saling mengemukakan apa yang telah diperoleh, alasannya, bagaimana cara solusinya, dan temannya yang lain juga akan memberikan informasi yang sama. Nah, di situ akan terjadi proses baru, perolehan pengetahuan yang baru. Setelah itu mereka mencoba mempraktekkan dan men-sharekan kepada kelompok yang lain. Dengan share ini, setelah men-sharekan performa misalnya, bukan performa, tapi hasil studinya, hasil problem solusinya, maka setiap kelompok kecil pasti memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu kasus. Kelompok yang lain juga memiliki cara tersendiri. Nah, ini merupakan sebuah kekayaan, makanya mereka melakukan share. Lalu untuk training and simulation dalam praktikum, kita sifatnya yang utama, ada 3 yang utama, yaitu understanding, judgment, and responsible. Kita katakan understanding itu adalah waktu melakukan praktikum ini mereka harus paham betul apa yang akan mereka lakukan. Ya, jadi mereka berlatih dari hal-hal yang sudah jelas, skenario yang dibuat, kemudian adalah skenario yang dibuat kelompok lain. Ya, jadi mereka harus bisa mengira-ngira kira-kira akan diberi kasus seperti apa dan sebagainya. Jadi itu understanding, itu seperti itu dulu. Lalu judgment, waktu melakukan simulasi di tengah-tengah tentunya ada kasus problem-problem yang muncul. Mereka harus bisa menimbang dan memilih mana solusi yang akan disampaikan kepada pasien, itu judgment. Setelah mereka memiliki pilihan, misalnya contohnya membantu memilihkan produk swamedikasi, maka mereka memberikan komunikasi terkait bagaimana menggunakan obat yang telah pasien pilih. Itu bentuk responsible atau tanggung jawabnya. Nah, proses belajarnya di dalam understanding, judgment, dan responsible ini, kita mengharap mereka ini aktif, jadi student-centered learning, mereka full aktif. Dan materi kasus yang kita berikan adalah sesuatu yang kontekstual, ngetren saat ini, dan kira-kira setelah mereka lulus pun juga akan tetap menjadi tren, jadi mereka relevan juga belajar di sini. Lalu reflektif, mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang sudah diperoleh dan hal-hal yang belum, itu reflektif. Dan repetitif, diulang, dan diulang, itu seperti itu. Lalu untuk evaluasi RPS ini akan dikaitkan dengan standar nasional dikti, SKAI, dan juga standar universitas. Jadi yang kami lakukan yaitu mata kuliah ini apakah sesuai dengan SN Dikti, sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia, dan sesuai dengan standar universitas. Jadi kita cek pertama kali dengan SKAI. Ya. Dengan SKAI, jadi materi mata kuliah komunikasi farmasi ini sesuai dengan standar kompetensi 8, yaitu komunikasi efektif. Ada 4 unit kompetensi di situ, bisa dilihat di slide. Jadi sudah sesuai untuk keterampilan komunikasi umum, maksudnya komunikasi dengan pasien, dengan tenaga kesehatan, serta komunikasi secara non-verbal. Kemudian untuk keterampilan, kesesuaian, dia mahasiswa mampu melakukan keterampilan pelayanan swamedikasi, keterampilan screening resep, dan keterampilan pelayanan informasi obat. Sebagai catatan untuk praktikum komunikasi ini, kita tidak hanya yang menjadi pemeran simulasi itu sebagai pasien saja, tapi juga ada tenaga kesehatan lain, jika sudah sesuai untuk keterampilan komunikasi dengan tenaga kesehatan maupun untuk pelayanan informasi obat. Ya. Jadi tingkat kemampuannya adalah shows how, yaitu mampu melakukan di bawah supervisi. Ini level untuk praktikum ini adalah itu. Contoh form evaluasinya, ini seperti ini, yang pernah kami lakukan di 2018. Ya. Jadi
materi-materi ini mendukung SKI nomor berapa ini kami tulis di kolom 4 ini ya. Mendukung SKI nomor sekian, 812, 813 dan sebagainya, profil lulusannya komunikator dan sebagainya. Jadi ini apa yang kami tulis di sini dan dilakukan sudah sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia. Lalu terkait dengan KKNI, terkait dengan sikap, ada 10 sikap di KKNI yang sesuai itu adalah nomor 2, 6, dan 8, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu yang ke-9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian terkait dengan keterampilan umum, sesuai dengan nomor 1, 2, dan nomor 5. Kemudian tambahan, kami juga mengevaluasi kesesuaian materi RPS ini dengan Good Pharmacy Education Practice. Ya. Kami kaitkan dengan Role and Responsibilities, di mana mata kuliah komunikasi farmasi ini sesuai untuk mendukung caregiver, decision maker, communication, dan lifelong learner. Untuk metode belajarnya, kalau yang ditawarkan di Good Pharmacy Education Practice itu ada 4, student-centered, problem solving, critical thinking, dan interprofesional. Untuk mata kuliah komunikasi farmasi ini karena masih semester 5. Jadi untuk interprofesionalnya kami belum melakukan, jadi sesuainya untuk student-centered, problem solving, dan critical thinking. Kemudian masih tidak hanya 4 tadi, juga ada teacher, kami juga tambahannya juga sesuai, tapi terkait, jadi ada 5 role and responsibility, jadi 5 kewajiban apoteker yang bisa dipenuhi di mata kuliah farmasi ini, komunikasi. Lalu kesesuaian dengan universitas, mulai tahun 2018 kami juga menyesuaikan dengan SPMI, di mana lewat SPMI ini kita juga melihat kelengkapan RPS ini. Yang khas adalah adanya upaya integrasi supaya RPS ini sesuai dengan hasil kegiatan penelitian dan hasil pengabdian. Nah, ini menarik ini. Jadi kita juga mencoba menyesuaikan dengan aktivitas riset maupun pengabdian kita untuk komunikasi ini. Kita masih harus meningkatkan untuk kaitannya dengan Ignatian pedagogi, masih belum tinggi, tapi kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengintegrasikannya. Walaupun perancangan untuk 3C, Competence, Conscience, and Compassion, sudah memiliki nilai yang cukup bagus, yaitu 2. Evaluasi soal ujian, kami juga nilai dengan universitas, jadi ini skornya 3, jadi memenuhi syarat mutu. Lalu untuk tindak lanjut perbaikan, setelah kita evaluasi berdasar SN Dikti, SKAI, dan universitas, maka dengan adanya UKAI, Uji Kompetensi Apoteker Indonesia, maka komunikasi tidak hanya dengan pasien maupun tenaga kesehatan, maka disiapkan materi untuk komunikasi dengan bawahan, atasan, sales, dan sebagainya. Untuk komunikasi dengan pasien terkait KIE, perlu ditambahkan kata-kata semoga lekas sembuh dan memberikan informasi untuk menghubungi kembali apabila ada problem terkait obat. Lalu komunikasi tertulis melalui media sosial mungkin perlu dipertimbangkan. Lalu diberikan latihan individu di kelas sebagai pengantar untuk praktikum dan menyamakan persepsi tentang teknik komunikasi. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman farmasi yang bergiat di komunikasi. Ini adalah sebuah sharing tentang perancangan, implementasi, dan evaluasi proses pembelajaran sebuah mata kuliah, yaitu mata kuliah komunikasi farmasi di Universitas Sanata Dharma. Terima kasih untuk kesempatannya mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di video singkat yang lain. Oke.